Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Kali ini akan share tutorial cara membuat sarung bantal aplikasi dengan resleting. Ini hasil akhirnya, cantik ya. Yuk kita mulai. Yang diperlukan adalah kain untuk bagian luar, ini ada tertulis di sini, lalu liner juga seperti ini. Ini untuk bagian depan, juga scraps atau perca untuk aplikasi. Nah, untuk bagian belakang ini cover dan liner sama-sama perlu, jadi satu-satu ya. Oke. Selain itu perlu ini kalau bunganya mau pakai kancing dan resleting ukuran 50. Ini kebetulan saya punya stok yang meteran. Selain itu perlu fislin untuk aplikasi. Nah, ini polanya bisa di-download. Linknya saya taruh di description. Nah, ini nanti teman-teman print aja, terserah ukurannya mau diperbesar juga boleh. Kita gambarnya dari fislin bagian yang ada lem atau yang mengkilat ya teman-teman. Seperti biasa kita ambil fislinnya, dijiplak pakai pulpen atau pensil. Jiplaknya sesuai dengan bagian yang diperlukan. Misalnya ini bagian bajunya. Lalu nanti jiplak lagi bagian celemeknya. Nah, untuk bunga bikin 4 ya, 4 buah. Karena akan ditaruh di ujung-ujung atau sudut-sudut sarung bantal. Nah, ini topi, bikinlah untuk topi, bikin untuk pitanya, bikin untuk lengan, untuk tangan kiri, tangan kanan, terus alat untuk menyiram, kayak gitu. Ini topinya Bill, namanya Bill, pitanya, tangannya, overall atau jumpernya dia, sepatunya. Nah, yang kecil-kecil nih untuk anjingnya. Nah, kalau teman-teman biar nggak gampang hilang, potonglah per karakter. Jadi misalnya Su di satu helai, Bill di satu helai, anjingnya di satu helai. Setelah itu, pilih perca yang mau dipakai. Misalnya yang di sini saya mau pakai topinya warna pink, bajunya kayak gini, biru, apronnya dasar putih, ada bunga-bunga biru. Lalu untuk Bill, bajunya topinya biru tua, pitanya putih. Ini bagian dalamnya untuk lengan. Terus jumper atau overallnya warna merah. Sepatunya mau warna apa, dipilih aja punya perca warna apa. Oke, nanti anjingnya mau pakai kain apa. Pokoknya disusun dulu kira-kira seperti apa. Kalau udah oke, disetrika fislinnya ke perca, lalu kita gunting pas di garisnya karena saya pakai teknik raw edges. Jadi nggak ada lebihan untuk kampuh ya. Yang perlu dilebihkan adalah ini nih, di aplikasi yang paling bagiannya di bawah kayak sepatu, tangan, itu bagian yang ditiban aplikasi lain kalau bisa dilebihkan. Jadi nanti dia ada spare. Nah tuh lihat kan di sepatunya nih, di baju di bawah topi ini ada ekstra kain, ekstra jumper sama kaos dalamnya. Nah untuk anjing juga gitu, jadi ada ekstra kain gitu ya, jadinya nanti pas dibentuk nggak ngepas banget, dan waktu proses jahitnya juga lebih mudah. Teman-teman yang nggak punya kain warna kulit bisa pakai bagian belakang perca ya, warna apa aja, biasanya agak putih kan itu. Setelah itu kita ambil kain untuk bagian tengah yang 25 x 25 cm, ditentukan titik tengahnya. Kita taruh, ini saya pakai light box, saya beli di Tokopedia, harganya sekitar 100.000. Bagi teman-teman yang nggak punya bisa tracing kalau siang ya, di cahaya matahari di jendela gitu, kira-kira posisinya sebelah mana. Nggak harus persis sama sih, ini supaya karena saya udah ukur gitu posisinya, jadi maunya pas supaya nanti pas dijahit tuh nggak terlalu ke kiri atau ke kanan gitu si aplikasinya. Lalu bila sudah oke, teman-teman bisa tempel pakai lem kain atau itu tadi pin untuk aplikasi yang kecil-kecil, yang pendek-pendek ya.
Ini adalah persiapan, sebelum kita mulai jahit. Nah, kali ini saya pakai, tusuk Veston yang ada di mesin. Teman-teman bisa pakai jahit lurus atau zigzag, atau yang belum punya mesin jahit bisa pakai jahit tangan. Dengan tusuk sesuai dengan, preference atau pilihan teman-teman. Untuk bagian lain yang akan disulam tangan, bisa teman-teman gambar dengan friction pen. Nah, ini dia proses jahit aplikasinya dengan tusuk Veston di mesin, pelan-pelan aja. Dan jangan lupa di-save ini ukurannya, supaya kalau kepotong kerjaan lain bisa lanjut dengan ukuran yang sama. Nah, setelah itu kita sulam untuk bagian tanah, bunga, dan tali anjingnya. Pilih benang sulam yang teman-teman punya sesuai warna yang teman-teman mau. Proses ini saya hanya pakai 2 helai benang sulam, jadi nggak terlalu tebal. Nah, ini saya pakai tusuk batang atau stem stitch. Nanti saya taruh di description linknya, ada tutorialnya. Nikmati prosesnya ya teman-teman. Ingat hasilnya akan cantik insya Allah. Proses sulamnya juga nggak lama karena ini kan sulamnya cuma sedikit ya. Jadi teman-teman ngerjain sambil nunggu nasi mateng atau jemputan datang gitu, atau pas anak-anak tidur siang pasti selesai. Semangat ya. Nah, untuk batangnya juga pakai tusuk batang. Nah, setelah batangnya jadi, jangan diputus, langsung aja kita jahit nih. Kebetulan saya pakai kancing yang warna-warni seperti ini karena lucu ya. Buat teman-teman yang punya anak kecil atau bayi dan khawatir kalau kancingnya kemakan gitu, tidak sengaja dimakan, boleh pakai yoyo ya, yoyo, atau bentuk aplikasi dengan kain gitu, aplikasi bunga. Nah, tutorial cara membuat yoyonya nanti saya taruh di link di description. Atau bila teman-teman bisa bikin bunga dari sulaman, silahkan aja. Pokoknya kembangkan kreativitasnya aja gitu ya, bereksperimen aja. Yang penting hasilnya bagus dan teman-teman happy gitu. Nah, untuk airnya saya pakai warna putih benang sulamnya, tinggal tusuk jelujur. Cara tusuk jelujur seperti apa saya link tutorialnya di description. Teman-teman yang mau pakai beads ya, yang manik-manik yang kecil gitu boleh juga. Silahkan aja teman-teman bereksperimen dengan kreasi ini ya. Nah, ini untuk tali anjingnya saya pakai tusuk rantai, untuk moncongnya saya pakai tusuk pipih atau tusuk satin stitch. Tutorialnya ditaruh juga di description. Nah, untuk proses ini bunga-bunga yang di pojok-pojok bantalnya, ini karena bentuknya melingkar atau melengkung, jadi harus pelan-pelan ya. Pokoknya sabar supaya bentuknya cantik itu hasilnya. Nah, ya kan? Gitu. Pokoknya nikmatin prosesnya. Sekarang susunannya seperti ini, ya kan? Kita jahit baris atas, baris tengah, baris bawah. Setelah ini udah selesai. Baris atas ketemu tengah, lalu baris tengah ketemu baris bawah. Nah, ini dia udah jadi disambung jadi satu ya. Hasil akhirnya ini sekitar 48 kali 48 kalau saya, tapi tergantung kampuh teman-teman saat menjahit sebesar apa gitu, disesuaikan aja. Sekarang kita lihat
potongan yang untuk bagian belakang. Kita jahit lurus nih yang di sisi 50 cm-nya dua-duanya. Jahit lurusnya sisi baik saling ketemu, jadi abis itu dibalik seperti ini, lalu kita setrika. Oke, nah ini dia hasilnya. Setelah itu kita ambil resleting dan kita posisikan seperti ini. Yang lebarnya lebih besar itu di bagian bawah. Oke, nah ditumpuk seperti ini, bagian besar sama resleting, yang lebarnya besar tadi ya. Maksudnya kain yang lebar besar sama resleting dipentul lalu pakai ini. Satu untuk resleting, seperti ini bentuknya. Nah, diposisikan seperti ini. Jadi benjolan yang ada di resleting itu, garis resletingnya nggak ke tindas gitu, nggak kejahit ya. Jadi kita jahitnya pas di pinggiran resleting. Jadi nanti hasilnya lurus dan rapih. Ingat ya, yang ditindas ini ke resleting adalah tadi bagian yang tadi kita sudah sambung liner dengan cover. Sekarang ambil kain satunya lagi. Nah, kita tumpuk tapi overlapping. Supaya rapi overlappingnya, kita buat garis 2 cm. Dari pinggir jahitan, saya pakai garis warna pink nih, kelihatan ya. Nah, nanti garis pink ini dipentul ke pinggiran resleting seperti ini. Oke, nanti kita jahit lurus pakai sepatu resleting juga. Udah gitu, ini dia hasilnya, udah rapih ya kan. Nah, dipentul ya, dipentul supaya dia nggak geser, karena kan bagian sisi atas dan bawahnya masih lepasan. Nah, kita pentul juga nih liner sama bagian cover, dipin juga supaya enggak bergeser. Nah, ukur 19 cm dari bagian atasnya. Nah, tanda 19 cm itu diratain ke garis jahitan ini tadi. Oke, jadi lurus gitu, jadi nggak miring nanti hasilnya. Nah, ini ditumpuk sisi baik ketemu. Pastikan tanda yang 19 cm itu match gitu ya, sama garis jahitan tadi. Lalu posisikan resleting seperti ini agak terbuka dan buat garis kelilingnya. Garisnya boleh 47 x 47 atau sesuai ukuran isi bantal teman-teman. Setelah dijahit keliling, jangan lupa kalau punya mesin obras diobras. Lalu sudut-sudut ditrim supaya pas ngebalik tuh nggak numpuk. Kalau saya kebetulan pakai tusuk zigzag, atau teman-teman yang nggak punya mesin obras atau tusuk zigzag di mesinnya boleh pakai gunting zigzag. Itu supaya tidak bertiras aja. Nah, seperti biasa kita balik nih, udah selesai rapi bagian dalamnya, kita balik sisi baik menghadap luar. Lalu sudut-sudut ini ujungnya kita pakai cutik atau pendedel, tapi hati-hati jangan sampai jahitannya atau kainnya robek ya. Atau teman-teman yang punya sumpit ditusuk-tusuk dari bagian dalam, pokoknya asal supaya ujungnya nih muncul keluar gitu dengan bagus gitu bentuknya ya. Setelah ini kita setrika. Nah, ini hasilnya sesudah disetrika. Udah oke. Nah, ini contohnya kalau pakai yoyo sebagai bunga. Oke. Udah rapi kayak gini, saya happy hasilnya. Jangan lupa itu pas nyambung patchworknya, pastikan jahitan nggak terlalu melenceng ya. Jahitannya padu padannya manis gitu. Nah, sekarang kita masukin isi bantalnya. Isi bantal saya 50 x 50 cm. Saya memang suka kalau bantal tuh jadi penuh gitu ya. Jadinya padat gitu hasilnya. Nah, di resleting udah rapi. Tuh, jadi rapi ya bagian belakangnya. Ketutup rapi. Nah, bagian depan juga rapi. Tuh, saya suka ya bantalnya gini yang full. Kan ada teman-teman yang suka model lain ya, disesuaikan aja dengan keinginan teman-teman. Selamat menikmati. Ini cocok juga project cepet saat weekend untuk kado untuk orang-orang tersayang. Oke, semoga manfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang ada pertanyaan, silahkan komen, like, dan share. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.